Apa kabar anak-anak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, kita akan melanjutkan video ketiga apel geografi kelas 12 IPS semester 1 tahun pelajaran 2020-2021 dengan saya sendiri, Ibu Sevi. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, dan video ketiga kali ini adalah memahami pewilayahan regionalisasi yang merupakan bagian dari indikator pencapaian kompetensi atau IPK 311, yaitu tentang fungsi wilayah dan tata ruang. Kita mulai dari definisi pewilayahan atau juga dengan regionalisasi atau pengklasifikasian wilayah. Latar belakangnya adalah permukaan bumi sangat beraneka ragam dan kompleks sehingga perlu upaya adanya pewilayahan, yaitu upaya untuk membagi-bagi permukaan bumi dalam lingkup tertentu, kriteria tertentu, dan tujuan tertentu akan lebih efisien dan ekonomis. Atau pewilayahan merupakan suatu proses delineasi, yaitu pembatasan suatu wilayah berdasarkan kriteria tertentu dan tujuan tertentu. Contoh dari pewilayahan yaitu pembagian wilayah berdasarkan iklim. Tujuannya adalah bisa untuk mengetahui persebaran flora dan fauna atau hewan dan tumbuhan. Atau bisa juga untuk pembagian wilayah definisi berdasarkan kepadatan penduduk. Misalnya untuk wilayah kepadatan penduduknya tinggi, bisa untuk menganalisis kebutuhan wilayah, yaitu untuk kebutuhan sandang, pangan, papan, untuk usaha, kegiatan ekonomi. Tentunya akan berbeda pada wilayah kepadatan penduduk tinggi dengan wilayah kepadatan penduduk rendah atau sedang. Selanjutnya, tujuan pewilayahan ini adalah secara umum untuk tujuan perencanaan pembangunan wilayah, di mana di dalamnya ada analisis wilayah, yaitu salah satunya menjamin keserasian dan koordinasi terhadap berbagai kegiatan pembangunan pada tiap-tiap daerah, sehingga pembangunan antar daerah itu perlu adanya koordinasi supaya ada keserasian, tidak ada tumpang tindih. Selanjutnya, memberikan pengarahan kegiatan pembangunan tidak saja kepada aparatur pemerintah di pusat atau daerah, tetapi juga kepada masyarakat dan para pengusaha. Jadi tujuan pewilayahan ini supaya masyarakat, pemerintah, dan pengusaha itu tahu arahan kegiatannya agar pembangunan yang dilakukan tidak merusak lingkungan, tidak membahayakan masyarakat, dan bisa bermanfaat secara optimal. Tujuan selanjutnya menyebarkan dan meratakan pembangunan sehingga menghindari adanya pemusatan kegiatan. Sebagai contoh, tujuan pewilayahan ini adalah supaya pembangunan menjadi merata, tidak hanya di Pulau Jawa saja pusat pembangunannya, tapi juga di seluruh Indonesia, dari Indonesia bagian barat, tengah, maupun Indonesia bagian timur, bisa bagian barat dari wilayah Sumatera, kemudian sampai ke Indonesia bagian timur di wilayah Papua, sehingga pembangunan tidak hanya dirasakan oleh masyarakat di Pulau Jawa saja, tapi juga ini bisa dirasakan sampai ke dari masyarakat Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua, NTT, seluruh wilayah Indonesia. Jenis pewilayahan ini yang pertama ada wilayah formal, yaitu pembagian wilayah bersifat homogen atau seragam. Kemudian yang kedua, pewilayahan wilayah fungsional, yaitu pengelompokan wilayah yang lebih menekankan pada arus hubungan dengan titik pusat. Ini contoh pewilayahan atau pembagian wilayah, pengklasifikasian wilayah formal. Ini berdasarkan kondisi fisik, yaitu perbukitan, gunung, atau daratan. Nah, ini Ibu ambil dari Google Maps. Ini akan kita kelompokkan, akan kita bagi menjadi mana yang perbukitan, gunung, dan dataran. Ya, kita lihat, dari namanya proses pembagian wilayah atau pewilayahan yang ada garis merahnya. Ini merupakan proses kita membagi atau membatasi permukaan bumi. Ya, nah ini ya yang tanda merah. Selanjutnya, yang permukaannya berbeda, kita lingkarin
namanya delineasi, itu merupakan proses kewilayahan atau regionalisasi ya, yang agak berbeda permukaannya. Nah, ini disebut dengan perbukitan. Ini sudah proses identifikasi dari apa yang sudah kita delineasi atau batasi tadi. Kemudian ini juga termasuk perbukitan ya, ini perbukitan. Selanjutnya ini perbukitan juga. Dan yang ini ya, ini termasuk pada gunung berbagai gunung ya, merupakan gunung ya. Kemudian selanjutnya, selain itu yang tidak ada ketinggian di permukaannya disebut dengan dataran ya, ini dataran. Nah, ini disebut dengan pengelompokan wilayah berdasarkan kondisi fisik, karena homogen sama-sama berdasarkan kondisi fisik disebut dengan kewilayahan wilayah formal. Selanjutnya, contoh dari kewilayahan wilayah formal adalah kita lihat foto di sini ya. Di sini ada dataran rendah, ada dataran tinggi. Kita lihat bagaimana cara delineasi atau kewilayahannya, sama kita batasi yang kira-kira di permukaan buminya ketinggiannya berbeda. Ini terlihat seperti dataran, kemudian ini terlihat seperti dataran tinggi, lebih tinggi dari wilayah sekitarnya. Kemudian baru kita identifikasi yang seperti ini dataran, kemudian yang ini perbukitan. Nah, ini berdasarkan kondisi fisik sehingga disebut dengan kewilayahan wilayah formal. Nah, ini contoh dari kewilayahan wilayah formal di Bangka Belitung, yaitu salah satunya di Pangkal Pinang. Kita lihat di sini yang berwarna putih ini merupakan kenampakan pemukiman. Semakin rapat warna putihnya berarti pemukimannya makin padat, sedangkan yang warna hijau ini adalah hutan ya. Nomor 1 ini adalah pemukiman. Kita lihat yang nomor 1 yang ada titik-titik putihnya. Ini nomor 1 ini yang di Pangkal Pinang, karena di pusat kota ini dia lebih padat putih-putihnya, berarti pemukiman penduduknya semakin tinggi, kemudian semakin menjauh dari pusat kota semakin rendah. Kemudian di sini juga ada kumpulan pemukiman juga nih. Selanjutnya hutan nih yang berwarna hijau. Kemudian kegiatan ekonomi, misalnya ada bandara di sini ya, 3. Kemudian di sini juga ada pantai, ini kita bisa masukkan kita sebagai pengembangan kegiatan ekonomi. Yang ini berwarna kuning ini juga bisa kita sebutkan identifikasi sebagai pemukiman. Ini karena berdasarkan jenis penggunaan lahannya, ini disebut dengan wilayah formal. Selanjutnya wilayah formal berdasarkan iklim. Nah, ini global ya, kita lihat di sini, kita sederhanakan. Jadi bumi ini adalah garis-garis semu ya, yang horizontal ini disebut dengan garis lintang. Ini yang seperti ini garis lintang, dimulai dari posisi tengah bumi itu 0 derajat ke arah atas kutub sampai 90 derajat, kemudian dari 0 ke arah bawah lintang selatan ke arah kutub selatan. Pembagiannya ada tropis, subtropis, sedang dan dingin. Tropis itu 0 sampai 23,5 LU ataupun LS, kemudian subtropis 23,5 sampai 35 baik lintang utara maupun lintang selatan, kemudian sedang 35 derajat sampai 66,5 LU maupun LS, dan dingin 66,5 LU sampai 90 derajat LU maupun LS. Di sini ini dibagi-bagi supaya mudah untuk pembagian wilayah iklimnya. Nah, wilayah iklim ini bisa tujuannya untuk menentukan persebaran flora dan fauna, karena dengan tipe iklimnya pelintang derajat yang berbeda ya, semakin ke arah kutub, maka keanekaragaman flora faunanya juga semakin rendah, karena ke arah kutub kondisi
suhunya semakin dingin, hanya tumbuhan dan hewan tertentu saja yang bisa bertahan, sehingga keanekaragamannya makin terbatas. Wilayah formal berdasarkan iklim garis bujur, garis lintang ya. Kalau garis bujur menentukan waktu, sedangkan kalau lintang ini menentukan iklim. Nah ini global, kemudian ketika datar seperti ini bentuknya. Jadi di bumi dibagi menjadi garis-garis yang horizontal seperti garis lintang yang menentukan iklimnya. Selanjutnya wilayah fungsional. Kalau tadi wilayah formal, kalau sekarang kita lanjutkan ke wilayah fungsional, yaitu ciri khasnya adalah ada hubungan interaksi antara satu wilayah satu dengan wilayah yang lain, kemudian ada yang menjadi titik pusatnya. Kita lihat di sini, ini adalah Yogyakarta. Bagaimana pembagian wilayah fungsionalnya kita lihat. Nah di sini yang warna merah ada titik pusatnya, yaitu Yogyakarta sebagai pusat kotanya. Kemudian di mana pusat kota ini berpengaruh terhadap wilayah-wilayah sekitarnya, yaitu ada Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Klaten. Kita bisa lihat di sini Yogyakarta sebagai titik pusat ini bisa ditandai dengan jaringan jalan yang berwarna biru. Ini adalah jaringan jalan yang sangat rapat. Kemudian semakin ke arah pinggiran, yaitu Bantul, Sleman atau Klaten, jaringan jalannya makin jarang ya, semakin jarang, sehingga apalagi Klaten di sini ini menunjukkan aktivitas manusia ini juga semakin rendah, sehingga di titik pusat ini karena jaringan jalan yang sangat padat, sehingga aktivitas manusia ini juga makin tinggi. Nah ini tentunya ada hubungan antara wilayah sekitar Jakarta dengan titik pusat ya. Wilayah administrasi Kota Jakarta dengan wilayah administrasi sekitarnya, yaitu Kabupaten Sleman, Bantul, dan Klaten. Bagaimana keterkaitan antara Jakarta dengan sekitarnya ini kita lihat selanjutnya. Ilustrasi hubungan fungsionalnya bagaimana ya tadi. Jakarta ini adalah wilayah primer karena termasuk pusat kegiatan atau ciri-cirinya, misalnya wilayah Parga ini sebagai pusat kota atau provinsi, sedangkan wilayah sekitarnya Kabupaten Sleman, Bantul, dan Klaten ini sebagai wilayah pinggiran, misalnya adalah kabupaten ya, yang wilayah pinggiran ini semuanya mengarah ke wilayah pusat. Kita lanjutkan. Keterkaitan wilayah primer terhadap wilayah pinggir dalam satu wilayah fungsional. Ini ada keterkaitan Yogyakarta sebagai ibu kota daerah Yogyakarta sebagai titik pusat wilayah fungsional pada peta ditunjukkan dengan kerakatan jaringan jalan yang berbeda, yang padat daripada wilayah-wilayah sekitarnya sama Klaten dan Bantul. Kemudian ditunjukkan Yogyakarta sebagai wilayah primer dengan wilayah sekitarnya ditunjukkan dengan jaringan jalan pada wilayah pinggiran di atas masing-masing yang mengarah semuanya ke arah Yogyakarta. Sleman mengarah ke arah Jakarta tadi ya, Bantul ke arah Yogyakarta, Klaten juga mengarah ke Yogyakarta. Berikutnya Jakarta sebagai pusat area kegiatan ekonomi, misalnya perdagangan, bisa jasa, hotel, tempat makan, pusat lokasi pekerjaan, sehingga wilayah sekitarnya dari Bantul, Kabupaten Sleman, dan Klaten itu ada masyarakatnya yang memiliki kegiatan perekonomian di wilayah Jakarta, sehingga terdapat aliran manusia, barang atau jasa ke wilayah Yogyakarta. Jakarta sebagai pusat kegiatan sosial seperti pergerakan pelajar, mahasiswa, atau pasien, rumah sakit dari wilayah sekitarnya tadi. Jakarta sebagai pusat bidang pemerintahan dan bidang informasi seperti kantor pos, sehingga wilayah sekitarnya Bantul, Sleman, Klaten atau wilayah sekitarnya yang ada di daerah istimewa Yogyakarta itu ke arah Yogyakarta. Nah ini keterkaitan wilayah formal terhadap wilayah fungsional. Jadi ada keterkaitan wilayah formal terhadap wilayah fungsional. Misalnya kondisi permukaan bumi, kondisi relief tadi yang seperti kita jelaskan ada
gunung, perbukitan, dataran, atau relief itu merupakan wilayah formal, itu akan mempengaruhi jaringan jalan atau fungsional suatu wilayah. Kita tunjukkan di sini. Di sini kita lihat reliefnya, ini perbukitan, ini gunung, perbukitan, yang di sini yang agak timbul di sini ya, yang agak bergerigi ini perbukitan. Kita lihat yang daerah perbukitan itu jaringan jalannya jarang. Ya, di sini jarang. Logikanya tidak mungkin di daerah perbukitan itu sangat padat jaringan jalannya, karena untuk membuka jalan di daerah perbukitan itu pun sangat sulit, sehingga jaringan jalannya pun semakin sedikit di wilayah yang reliefnya di perbukitan ataupun terdapat gunung, itu sangat terbatas jaringan jalannya, sehingga akses orang dengan relief permukaan bumi perbukitan dan gunung juga semakin sedikit. Dengan kita lihat yang daerah-daerah yang wilayah-wilayah yang reliefnya dataran, maka jaringan jalannya dia semakin rapat, sehingga aktivitas manusianya juga semakin padat. Kita lihat di Yogyakarta di sini dengan datarannya dengan relief berupa dataran, kemudian ditambah Yogyakarta sebagai pusat kota, sebagai provinsi, daerah istimewa Yogyakarta sebagai pusat kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya, maka jaringan jalannya juga dibuat sangat padat ya di sini, sehingga karena jaringan jalannya padat, reliefnya datar, aksesibilitas atau kemudahan untuk mencapai wilayah Yogyakarta ini juga mudah, sehingga aktivitas manusianya sangat tinggi. Tentunya akan berbeda dengan yang yang reliefnya tadi di daerah pegunungan atau perbukitan ya. Sehingga dari yang sudah kita bahas, penutupnya, wilayah atau regionalisasi merupakan upaya dalam membagi-bagi permukaan bumi yang kompleks berdasarkan kriteria dan tujuan tertentu. Pewilayahan atau regionalisasi dilakukan untuk menentukan wilayah formal dan wilayah fungsional. Pewilayahan wilayah formal ini mendukung dalam menentukan analisis wilayah fungsional. Jadi ada keterkaitan. Ciri khas wilayah fungsional adalah ada hubungan pusat wilayah dengan wilayah sekitar karena adanya kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya. Tugasnya adalah, silahkan salin tujuan pada video pembelajaran ketiga kali ini. Jelaskan definisi pewilayahan atau regionalisasi menurut pendapat Anda, satu kalimat. Tuliskan tujuan penting yang melakukan pewilayahan atau regionalisasi dalam perencanaan pembangunan wilayah. Tuliskan contoh pewilayahan wilayah formal dan wilayah fungsional. Kalian tidak harus menggunakan wilayah Yogyakarta, bisa kalian ganti dengan wilayah Bangka Belitung atau wilayah-wilayah lainnya di Indonesia ya. Contohnya bisa lihat pada penjelasan itu pada video yang sudah kita bahas kali ini. Ketentuannya seperti pada tugas-tugas sebelumnya, dikerjakan pada buku catatan geografi, gunakan sumber belajar yang direkomendasikan pada blog ini. Apabila belum ada, silahkan mencari dengan sumber lain yang terkait. Pada waktu pengumpulan 1 minggu, tugas dikirim melalui classroom. Kecuali ada kendala, kalian bisa mengirimkan melalui WhatsApp. Terima kasih atas perhatiannya.